Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu justru terasa lebih berat setelah sering berkumpul dengan orang-orang tertentu? Awalnya terlihat menyenangkan, penuh tawa, obrolan tanpa henti, dan kebersamaan yang seolah menghangatkan hati. Namun anehnya, setelah itu pulang dengan perasaan kosong, hati gelisah, pikiran kotor, bahkan semangat ibadah perlahan melemah. Jika kamu pernah merasakan ini, dengarkan baik-baik. Bisa jadi, bukan kesendirian yang membuatmu lemah, tapi lingkungan yang salah yang diam-diam merusak hidupmu. Banyak orang takut sendiri, takut dianggap aneh, takut kesepian, takut tidak punya teman. Padahal, tidak semua kebersamaan membawa kebaikan. Ada pertemanan yang justru menjauhkan kita dari Allah, mengikis rasa syukur, dan menormalisasi dosa tanpa kita sadari. Obrolan yang awalnya ringan berubah menjadi gibah. Candaan yang katanya biasa berubah menjadi hinaan. Nasihat kebaikan terasa asing, sementara maksiat terasa lumrah. Islam tidak melarang kita bersosialisasi, namun Islam sangat tegas dalam menjaga lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seseorang akan mengikuti agama temannya. Artinya, siapa yang sering kita dengar, siapa yang sering kita ikuti, dan siapa yang sering kita jadikan tempat berkumpul, perlahan akan membentuk hati dan arah hidup kita. Maka jangan heran jika ada orang yang justru hidupnya lebih tenang saat sendiri. Bukan karena sombong, bukan karena merasa paling suci, tapi karena ia sadar menjaga hati jauh lebih penting daripada sekedar ditemani. Dalam kesendirian, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri, lebih dekat kepada Allah, dan lebih peka terhadap dosa yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk pergaulan. Jika hari ini kamu mulai merasa lelah dengan lingkunganmu, mungkin ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah peringatan lembut dari Allah agar kamu memilih, terus berkumpul tapi rusak, atau sendiri namun selamat. Bab 1. Tidak semua kebersamaan membawa keberkahan. Banyak orang mengira semakin banyak teman, semakin baik hidupnya. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kebersamaan yang justru menghilangkan keberkahan, membuat hati keras, dan dosa terasa biasa. Inilah bahaya berkumpul tanpa arah dan tanpa nilai kebaikan. Coba perhatikan, apa yang sering dibicarakan dalam pertemananmu? Apakah saling mengingatkan sholat, atau justru saling menertawakan kewajiban? Apakah obrolannya menumbuhkan iman, atau malah penuh keluhan, iri, dan prasangka buruk? Lingkungan seperti ini perlahan membentuk cara berpikir kita tanpa disadari. Awalnya hanya mendengar, lama-lama ikut bicara, dan akhirnya ikut melakukan. Kesendirian dalam kondisi seperti ini justru menjadi penyelamat. Saat sendiri kita punya ruang untuk berpikir jernih. Kita bisa mengevaluasi diri, mendengar suara hati, dan merasakan kembali hubungan dengan Allah yang sempat renggang. Sendiri bukan berarti sepi, karena orang yang dekat dengan Allah tidak pernah benar-benar sendiri. Lebih baik sedikit teman tapi membawa kita pada ridha Allah, daripada banyak teman namun menjerumuskan pada keburukan. Jangan takut dijauhi manusia jika itu membuatmu didekati oleh Allah, karena kebersamaan yang benar adalah yang menenangkan hati, bukan yang merusaknya perlahan. Bab 2. Kesendirian yang dipilih bisa menyelamatkan hidupmu. Ada kesendirian yang menyakitkan, tapi ada juga kesendirian yang menyembuhkan. Kesendirian yang dipilih dengan sadar adalah bentuk penjagaan diri. Ia bukan pelarian, melainkan keputusan berani untuk menyelamatkan iman dan masa depan. Saat kamu menjauh dari lingkungan yang buruk, mungkin kamu akan dianggap berubah, so alim, atau tidak asyik lagi. Tapi ingat, penilaian manusia tidak akan menyelamatkanmu di akhirat. Yang akan menolongmu adalah hati yang bersih dan amal yang ikhlas. Kesendirian memberi ruang untuk memperbaiki niat, memperkuat doa, dan membangun hubungan yang lebih jujur dengan Allah. Banyak orang rusak bukan karena niatnya jahat, tapi karena terlalu lama berada di lingkungan yang salah. Maka ketika Allah memberimu keberanian untuk memilih sendiri, itu bisa jadi tanda kasih sayangnya. Dalam sepi, doa lebih khusyuk. Dalam diam, dosa lebih terasa. Dan dalam jarak dari keburukan, iman perlahan tumbuh kuat. Jangan malu memilih sendiri jika itu membuatmu lebih taat. Jangan takut terlihat berbeda jika itu menjagamu dari maksiat.
Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa ramai hidupmu, tapi seberapa selamat hatimu di hadapan Allah. Bab 3. Lingkungan buruk merusak tanpa kita sadari. Pernahkah kamu merasa berubah, padahal tidak pernah berniat menjadi buruk? Inilah salah satu bahaya terbesar dari berkumpul dengan lingkungan yang salah. Kerusakan seringkali tidak datang secara tiba-tiba, tetapi perlahan, halus, dan hampir tidak terasa. Awalnya hanya mendengar cerita maksiat, lalu mentertawakannya. Setelah itu mulai membenarkan, dan pada akhirnya ikut melakukan. Lingkungan buruk membuat dosa terasa ringan. Sesuatu yang dulu kita takuti, kini terasa biasa. Sesuatu yang dulu kita jaga, kini kita langgar tanpa rasa bersalah. Hati yang seharusnya peka, perlahan menjadi tumpul. Bukan karena iman kita hilang seketika, tetapi karena terlalu sering kompromi dengan keburukan. Disinilah kesendirian menjadi benteng. Saat kita menjauh, kita memberi kesempatan pada hati untuk kembali jujur. Kita bisa merasakan kembali salah dan benar. Kita bisa menilai diri tanpa pengaruh suara-suara yang menyesatkan. Sendiri bukan berarti kalah. Justru itu tanda kita sedang berjuang menjaga diri. Lebih baik mundur selangkah demi menyelamatkan iman, daripada terus maju bersama tapi menuju jurang kebinasaan. Ingat, Allah menilai perjuanganmu, bukan keramaian di sekitarmu. Bab 4. Sendiri membuat hati lebih jujur kepada Allah. Dalam keramaian, kita sering sibuk menjaga citra, tertawa agar diterima, mengikuti arus agar tidak ditinggalkan. Namun saat sendiri, topeng itu jatuh. Kita tidak bisa berbohong pada diri sendiri, apalagi pada Allah. Disitulah kejujuran hati mulai tumbuh. Kesendirian memberi ruang untuk merenung. Kita mulai bertanya, kemana arah hidup ini? Apakah langkahku mendekat atau menjauh dari Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang muncul saat kita terlalu sibuk berkumpul tanpa tujuan. Padahal, dari pertanyaan inilah perubahan besar sering dimulai. Saat sendiri, doa terasa lebih dalam, air mata lebih jujur, penyesalan lebih nyata. Kita menyadari bahwa yang kita butuhkan bukan banyak teman, tapi hati yang tenang dan diridhoi Allah. Kesendirian menjadi waktu terbaik untuk memperbaiki niat dan menata ulang hidup. Jangan remehkan momen sendiri. Bisa jadi disitulah Allah sedang berbicara dengan hatimu, menuntunmu perlahan agar kembali ke jalan yang benar dan penuh keberkahan. Bab 5. Takut sendiri itu wajar, tapi takut rusak lebih penting. Banyak orang bertahan di lingkungan buruk karena satu alasan, takut sendiri, takut sepi, takut tidak dianggap, takut kehilangan teman. Padahal yang seharusnya lebih kita takuti adalah rusaknya iman dan hancurnya masa depan akhirat. Kesendirian memang terasa berat di awal, ada rasa kosong, ada rindu pada keramaian. Namun percayalah, rasa itu akan diganti Allah dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh kebersamaan palsu. Tenang karena hati terjaga, tenang karena tidak lagi dipaksa menjadi orang lain. Ingat, tidak semua yang ramai itu sehat, tidak semua tawa itu membawa kebaikan. Ada kebersamaan yang justru menjadi jalan menuju penyesalan panjang. Maka, jika hari ini kamu memilih menjauh, itu bukan kelemahan, tapi keberanian. Lebih baik sendiri sementara daripada bersama tapi kehilangan arah. Karena orang yang berani menjaga diri sedang dipersiapkan Allah untuk kebaikan yang lebih besar. Bab 6. Kesendirian hari ini bisa menjadi keselamatan esok hari. Apa yang kamu pilih hari ini akan menentukan hidupmu di masa depan. Kesendirian yang kamu jalani sekarang mungkin terasa sunyi, tapi bisa menjadi sebab keselamatanmu kelak. Banyak orang menyesal bukan karena pernah sendiri, tetapi karena terlalu lama bertahan di lingkungan yang salah. Saat kamu memilih sendiri, kamu sedang memberi kesempatan pada dirimu untuk tumbuh. Tumbuh dalam iman, dalam kesadaran, dan dalam kedewasaan spiritual. Kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari manusia, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Kesendirian juga mengajarkan keteguhan. Kamu belajar berkata tidak pada ajakan maksiat, belajar kuat tanpa tepuk tangan, dan belajar berjalan meski tidak ditemani. Inilah bekal penting dalam hidup, terutama saat ujian datang tanpa peringatan. Jika hari ini kamu sedang sendiri karena memilih menjauh dari keburukan, jangan bersedih. Bisa jadi Allah sedang menjagamu,
dan siapapun yang dijaga Allah tidak akan pernah benar-benar sendirian. Bab 7. Allah kadang menjauhkanmu dari keramaian untuk menyelamatkanmu. Pernahkah kamu bertanya, mengapa semakin dewasa lingkaran pertemananmu justru semakin sempit? Mengapa satu persatu orang pergi dan kamu lebih sering sendiri? Jangan buru-buru sedih. Bisa jadi, ini bukan kehilangan, melainkan perlindungan dari Allah. Tidak semua orang yang pergi adalah musibah. Ada yang pergi karena memang tidak lagi sejalan dengan nilai imanmu. Ada yang dijauhkan karena kehadirannya hanya akan menyeretmu pada keburukan. Allah Maha mengetahui batas kemampuan hambanya. Saat imanmu sedang rapuh, Allah bisa saja mengurangi gangguan agar kamu tidak jatuh lebih dalam. Kesendirian yang Allah atur bukan tanpa tujuan. Di saat itulah Allah menguatkan hatimu, membersihkan niatmu, dan mengarahkan langkahmu kembali ke jalan yang benar. Keramaian sering membuat kita lalai, sedangkan kesendirian mengajak kita sadar. Jika hari ini kamu merasa sendiri tanpa alasan yang jelas, jangan mengeluh. Bisa jadi, Allah sedang menjagamu dengan cara yang tidak kamu pahami sekarang, tapi akan kamu syukuri di kemudian hari. Bab 8. Bersama yang salah bisa menghancurkan masa depanmu. Satu keputusan kecil bisa berdampak besar pada hidupmu, termasuk keputusan dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Berkumpul dengan orang yang salah bukan hanya soal hari ini, tapi tentang masa depan yang perlahan rusak tanpa disadari. Lingkungan buruk bisa mematikan mimpi, melemahkan ibadah, dan menormalisasi kebiasaan yang menjauhkan dari Allah. Yang rajin sholat bisa jadi lalai, yang menjaga lisan terbiasa gibah. Yang awalnya takut dosa, akhirnya merasa biasa saja. Semua itu terjadi karena pengaruh kebersamaan yang salah. Sebaliknya, memilih sendiri adalah bentuk penjagaan jangka panjang. Kamu mungkin kehilangan tawa sesaat, tapi kamu menyelamatkan arah hidupmu. Kamu mungkin terlihat sepi, tapi hatimu tidak kosong. Karena di dalamnya ada kesadaran dan harapan akan ridho Allah. Ingat, masa depanmu terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi kebersamaan yang tidak membawa kebaikan. Jangan biarkan lingkungan merusak apa yang sedang Allah bangun dalam dirimu. Bab 9. Sendiri bukan tanda lemah, tapi tanda kesadaran. Tidak semua orang mampu memilih sendiri. Banyak yang tahu lingkungannya buruk, tapi tetap bertahan karena takut kehilangan. Maka ketika kamu berani menjauh, itu bukan kelemahan, melainkan tanda kesadaran yang tinggi. Orang yang memilih sendiri sedang berkata pada dirinya, imanku lebih penting daripada pengakuan manusia. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keramaian, tetapi dari hati yang tenang dan hidup yang terarah. Kesendirian mengajarkan kekuatan yang jarang dimiliki orang lain. Kuat menolak ajakan yang salah, kuat berjalan tanpa dukungan, dan kuat menunggu pertolongan Allah. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Jika hari ini kamu sedang sendiri karena menjaga diri, jangan minder. Bisa jadi, kamu sedang berada satu langkah lebih dekat menuju hidup yang lebih benar, lebih bersih, dan lebih bermakna di sisi Allah. Saudaraku, jika setelah mendengarkan semua ini hatimu terasa tersentuh, jangan abaikan. Bisa jadi, ini cara Allah mengingatkanmu agar lebih menjaga lingkungan dan pergaulan. Ingat, sendiri tidak selalu buruk, dan berkumpul tidak selalu baik. Yang terpenting adalah, apakah pilihanmu mendekatkanmu kepada Allah atau justru menjauhkanmu? Jika hari ini kamu sedang berjuang menjauh dari keburukan, bertahanlah. Allah melihat setiap niat dan langkahmu. Jangan takut kehilangan manusia, selama kamu tidak kehilangan ridho Allah. Kesendirian yang kamu pilih dengan iman akan diganti dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jika naskah ini bermanfaat, bagikan kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka juga terselamatkan dari lingkungan yang merusak. Like, komentar, dan follow, agar dakwah seperti ini terus sampai kepada lebih banyak hati yang sedang lelah dan mencari arah. Semoga Allah menjaga kita semua, mempertemukan kita dengan lingkungan yang baik, dan menguatkan kita untuk selalu memilih jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.